Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul jejak pemuda hebat dalam Islam, dalam sejarah Islam. Nah, dari judulnya saja kita bisa menganalisis satu persatu. Yang pertama dari kata-kata jejak. Jejak itu adalah sebuah bekas yang ditinggalkan. Sebuah bekas yang ditinggalkan. Tujuan kita mencari jejak biasanya untuk apa? Untuk apa? Untuk diikuti. Tujuan kita mencari jejak itu untuk diikuti. Maka ketika kita membahas tentang jejak, maka pasti ada sesuatu atau seseorang yang ingin kita ikuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemuda. Pemuda itu dalam bahasa Arab apa? Syabab. Masya Allah. Pemuda di dalam bahasa Arab itu sebutannya syabab. Nah, berkaitan dengan kata-kata syabab, maka ada sebuah hadis yang menyebutkan khusus tentang yang namanya syabab. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul alba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang di antara kalian punya kemampuan alba'ah, hendaknya kalian segera menikah. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan makna al-ba'ah di dalam hadis itu ada dua pendapat di antara para ulama. Ada dua pendapat. Namun intinya kembali dalam satu makna. Maksudnya apa? Yaitu punya kemampuan finansial, punya kemampuan finansial untuk menikah. Jadi tidak hanya punya kemampuan seksual saja. Jadi al-ba'ah itu mencakup dua hal, kemampuan finansial dan kemampuan seksual. Kenapa harus dua-duanya? Karena hukum asalnya seseorang itu punya kemampuan seksual, tapi belum tentu punya kemampuan finansial. Maka dua hal ini harus dimiliki ketika seseorang ingin menikah, sehingga menikah tidak hanya modal nekat saja, tapi harus punya perhitungan. Di antara perhitungannya adalah kemampuan finansial. Karena semua orang normalnya punya kemampuan seksual. Kalau cuma kemampuan seksual saja, maka banyak sekali orang asal nikah. Saya sudah kebelit nikah, kenapa? Nggak bisa nahan hawa nafsu, gitu. Maka orang ini pasti akan berusaha untuk segera nikah. Tapi apakah punya kemampuan finansial? Belum tentu. Maka kemampuan finansial ini sesuatu yang penting dalam pernikahan. Maka al-ba'ah di sini menyakup dua hal, baik kemampuan finansial dan kemampuan seksual. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kenapa diperintahkan untuk segera menikah? Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di antara manfaat menikah, yang pertama lebih menundukkan pandangan. Maka orang yang menikah itu ada pandangan yang halal, Maka di luar sana banyak pandangan yang haram, Maka dengan menikah ada pandangan yang halal yang boleh untuk dilihat.
ya, maka dengan adanya pandangan yang halal ini, maka ya lebih mudah ya untuk menjaga pandangan, ya. Bukan berarti apa? Bukan berarti dia tidak bisa ya, tidak terbebas dari dosa pandangan, tidak, tapi lebih menjaga pandangan. Ada pandangan yang halal yang boleh dia lihat. Yang kedua, lebih menjaga kemaluannya. Ya, kenapa? Karena ada penyaluran yang halal. Ya, sementara di luar sana banyak yang haram. Ya, maka ini adalah dua tujuan menikah yang disebutkan Rasulullah SAW. Yang pertama, lebih menundukkan pandangan. Yang kedua, lebih menjaga kemaluan. Ya, maka kalau ada orang yang menikah tujuannya dua ini, maka sah-sah saja. Kenapa? Karena itulah yang disebutkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan tujuan menikah itu adalah demikian. Maka kalau ada orang yang menikah tujuannya saya pengen lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, maka sah-sah saja, bahkan berpahala. Ini bukan tujuan yang salah, bahkan tujuan yang benar. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Maka ini adalah solusi yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, punya kemampuan seksual tapi belum punya kemampuan finansial. Pengen menikah tapi belum bisa. Bagaimana solusinya? Ya, menjaga diri dengan berpuasa. Karena kata Rasulullah SAW, karena puasa itu adalah wija, perisai yang bisa menjaga seseorang ya dari kejelekan. Ya, maka bagi teman-teman sekalian yang belum menikah dan belum mampu menikah, maka hendaknya memperbanyak puasa. Nah, berkaitan dengan hadis ini disebutkan kata-kata syabab, pemuda. Maka menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan syabab, ya, apa kategori seseorang itu disebut syabab adalah ketika seseorang itu masuk usia balik sampai 30 tahun. Ya. Maka seseorang itu disebut syabab ketika masuk usia balik sampai berumur 30 tahun. Di sini rata-rata di bawah 30 tahun kan? Ya. Berarti syabab. Jadi teman-teman sekalian ini masih kategori syabab, ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian rahimakumullah, yang ketiga ya, berkaitan dengan judul ya, pemuda tadi sudah, kemudian hebat. Nah, apa definisi hebat ini? Ya, maka harus kita sepakati, ya. Kalau tidak disepakati nanti kemana-mana, ya. Apakah orang yang hebat itu yang followernya banyak? Ya. Apakah orang yang hebat itu orang yang ganteng, orang yang cantik, ya, orang yang terkenal, ya? Maka dari itu, ya, hebat di sini kita batasi dalam Islam. Bagaimanakah pandangan pemuda yang hebat itu dalam Islam? Ya, kita batasi, ya, hebat di sini dalam artian ya sesuai dengan syariat Islam. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pemuda, ya, maka ini bisa disebut dengan pemuda yang hebat. Yaitu hadis apa? Nabi SAW bersabda, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang pada hari kiamat itu dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 kelompok atau 7 golongan, ya. Di antaranya yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Adalah seorang pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah definisi pemuda yang hebat, ya. Kenapa disebut hebat? Karena pada hari kiamat itu enggak ada pertolongan lagi kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada hari kiamat tidak ada yang bisa menaungi lagi kecuali naungan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merasa kepanasan, ya.
Tapi cuma 7 golongan ini saja yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sesuatu yang hebat? Bukankah ini sesuatu yang spesial? Ya. Maka ini adalah di antara bentuk definisi pemuda yang hebat, yaitu pemuda yang tumbuh besar ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya apa? Di dalam sebuah hadis yang lain dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan maksudnya adalah dia menghabiskan waktu mudanya ya untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu mudanya itu diisi dengan ibadah, ya. Apakah boleh kuliah? Boleh saja, ya. Tidak ada pertentangan. Pemuda yang kuliah rajin ibadah, ya. Ya, karena kuliah ini juga salah satu bentuk ibadah. Ibadah dari mana? Ibadah ketika itu adalah ya bentuk bakti kepada kedua orang tua. Ya, maka kuliah ini adalah bentuk bakti kepada kedua orang tua, dan berbakti kepada kedua orang tua itu ibadah. Ya. Maka disebutkan pemuda secara khusus dalam hadis ini ya adalah ya pemuda tersebut adalah pemuda yang beribadah, tumbuh besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, kenapa di dalam hadis ini disebut pemuda? Ya, kenapa tidak disebut yang lain? Di antara alasannya sebagaimana perkataan Imam Barfuri rahimahullah taala, beliau mengatakan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan dengan seorang pemuda. Jadi disebutkan secara khusus itu seorang pemuda. Ya, kenapa? Karena usia muda adalah usia di mana seseorang itu punya potensi besar yang didominasi oleh nafsu syahwat. Ya. Jadi di usia muda ini ya syahwatnya itu menggebu-gebu. Dia punya nafsu yang menggebu-gebu, emosi yang menggebu-gebu. Ya. Nah, disebabkan kuatnya pendorong hawa nafsu dari seorang pemuda, maka bagi pemuda yang dia bisa mengontrol hawa nafsunya, artinya ya dia tumbuh besar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini, pemuda ini layak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pemuda itu ya karena nafsunya yang besar, ya, emosinya yang besar, dia punya potensi yang besar, ya. Ketika dia diajak taat, maka dia bisa militan, ya. Ketika dia sudah tumbuh di atas ketaatan, dia maka militan. Namun sebaliknya kalau pemuda itu diarahkan kepada yang jelek, maka militan pula, ya. Maka ya ketika ingin merusak suatu bangsa, maka yang dirusak itu apa? Generasi mudanya, ya. Karena generasi mudanya itu akan meneruskan ya beberapa tahun ke depan, ya beberapa masa ke depan, ya. Maka dari itu ya ketika pemuda itu diarahkan dengan baik, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang baik dan orang yang militan, ya. Namun ketika pemudanya itu diarahkan ke yang jelek, ya, maka ya pemuda tersebut itu akan menjadi generasi yang buruk bagi bangsa. Maka kita lihat banyak sekali kasus tawuran misalnya. Kenapa? Karena pemuda itu mudah tersulut emosi, ya. Pengennya persaingan, dia nggak mikir dampak ke depannya, ya. Maka dari itu, ya Rasulullah SAW menyebutkan pemuda secara khusus karena pemuda ini potensinya sangat besar. Ya, ketika potensinya dibawa ke arah kebaikan, maka dia akan bisa menjadi pemuda yang baik. Namun sebaliknya, kalau diarahkan menjadi yang ke arah yang buruk, maka dia bisa menjadi pemuda yang buruk pula. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ini adalah poin dari judul kita, jejak pemuda hebat dalam Islam. Maka dari itu kita ambil satu contoh ya pemuda yang hebat dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ada yang sudah pernah dengar Mus'ab bin Umair atau pertama kali dengar? Ada yang baru pertama kali dengar nama sahabat Mus'ab bin Umair? Ada yang baru pertama kali dengar? Sudah pernah dengar ya? Ya. Nah,
Kita akan membahas sedikit tentang Mus'ab bin Umair, ya. Beliau adalah salah satu pemuda yang hebat di dalam sejarah Islam. Nah, Mus'ab bin Umair ini, ya, beliau berasal dari kota Mekah. Maka beliau golongan sahabat muhajirin, ya, yang berhijrah ke kota Madinah, ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini, beliau ini bukan pemuda biasa, tapi pemuda yang istimewa. Kenapa bisa disebut istimewa? Karena Mus'ab bin Umair ini, pertama, dia adalah seorang yang kaya raya. Orang tuanya kaya raya, ya, orang tuanya kaya raya. Kemudian yang kedua, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang yang ganteng. Siapa yang nggak mau jadi laki-laki yang kaya terus ganteng? Ada nggak yang nggak mau? Nggak ada, ya. Ini paket komplit ini, ya. Pemuda yang kaya plus ganteng, ini paket komplit. Sudah dari sananya seperti ini, ya. Maka Mus'ab bin Umair, beliau adalah seorang pemuda yang kaya raya plus ganteng, ya. Maka, ya, ada kesan pertama yang disebutkan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib berkaitan dengan Mus'ab bin Umair. Ketika pertama kali melihat Mus'ab bin Umair, ya, beliau mengatakan, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya, ya. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Maka Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu takjub dengan Mus'ab bin Umair, ya. Maka beliau ini pemuda yang tampan dan kaya di kota Mekah. Nah, Mus'ab bin Umair ini, ya, diriwayatkan, ya, dari Imam Ibnu Athir rahimahullah taala, beliau mengatakan Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Pemuda yang tampan plus rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya, ya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Sandal Mus'ab saja itu sandal dari Al-Hadromi. Sandalnya impor. Sandal saja sandalnya impor. Ya, kalau kita mungkin sandalnya 10 ribuan, ya. Jauh berbeda. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik dan dia orang Mekah yang paling harum, ya. Sehingga ketika dia berjalan, ya, semerbak harumnya itu tetap ada, tetap terasa. Maka Mus'ab bin Umair ini paket komplit, ya. Kaya, ganteng, rapi, wangi, ya. Maka dia adalah seorang yang, ya, sungguh istimewa, ya. Bahkan Rasulullah SAW bersaksi berkaitan dengan Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun di kota Mekah yang paling rapi atau yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, paling banyak diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia, selain Mus'ab bin Umair. Bahkan Rasulullah SAW pun menyaksikan sendiri Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda yang diberi Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan dunia, ya. Maka Mus'ab bin Umair ini adalah seorang anak yang benar-benar dimanjakan oleh kedua orang tuanya, ya. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, kemudian Mus'ab bin Umair ini mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam ajaran Islam, ya. Nah, ketika orang tuanya tahu, ya, ketika orang tuanya tahu kalau Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, maka orang tuanya marah, ya. Orang tuanya marah. Maka, nah, mulailah, ya, masa-masa sulit yang dihadapi oleh Mus'ab bin Umair, ya. Padahal dia dulu hidup bergelimang harta, ya. Hidupnya berkecukupan, tidak pernah kekurangan. Nah, ketika tahu masuk Islam, maka orang tuanya marah, terutama ibunya. Sehingga apa? Ibunya, ya, mengancam Mus'ab, ya, ngancam Mus'ab kalau Mus'ab ini serius masuk ke dalam Islam, maka ibunya mengancam dia tidak akan makan, tidak akan minum, dan tidak akan berteduh di tempat yang terik matahari. Ya, ibaratnya, ya, kita ini punya ibu yang kita sayangi, ya, karena ibunya memanjakan.
ya. Tentu kita sayang sama ibu kita yang seperti ini. Tapi ya, ibu ini mengancam kepada kita, misalnya, ya kalau kamu masuk Islam, ibu akan seperti ini. Maka tujuannya apa? Agar Mus'ab ini nggak tega melihat ibunya seperti ini, ya. Maka ya ini adalah di antara bentuk ya ancaman dari ibunya, ya. Tujuannya agar Mus'ab ini nggak tega lihat orang tuanya, sehingga kembali ke agamanya yang dulu. Tapi Mus'ab bin Umair ini tetap teguh, ya, tetap tidak melenceng meskipun ya ada ancaman dari ibunya yang seperti ini. Maka dari itu saudaranya Mus'ab, Abu Aziz bin Umair, ya, beliau mengatakan, "Wahai ibuku, ya, biarkanlah dia. Sesungguhnya ia adalah seorang yang terbiasa dengan kenikmatan. Kalau ia dibiarkan dalam keadaan lapar, pasti dia akan meninggalkan agamanya yang sekarang." Maka dari itu, ya, ibunya punya inisiatif, akhirnya keluarganya punya inisiatif, ya sudah. Ya, Mus'ab ini biasa dimanja sejak kecil. Ya. Nah, kalau dia hak istimewanya dicabut, maka dia otomatis balik lagi, ya. Akhirnya Mus'ab bin Umair pun dikurung oleh keluarganya. Hak-hak istimewanya diambil, ya. Yang dulunya wangi, kemudian ya, tidak dapat parfum lagi. Yang dulunya diurus, dimanjakan, tidak dimanjakan lagi. Yang dulunya diberi makan enak, tidak diberi makan enak. Yang dulunya dapat pakaian bagus, maka tidak diberi pakaian lagi, ya. Maka ini adalah di antara bentuk siksaan yang dialami Mus'ab bin Umair, ya. Maka dengan siksaan tersebut, ya, pada suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, "Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid, ya. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair yang mengenakan kain burdah yang kasar dan punya banyak tambalan." Bayangkan, kainnya sudah kasar, banyak tambalan, ya. Kita saja kalau pakai kain yang kasar, yang usang itu sudah malu misalnya. Ini apalagi punya tambalan, punya jahitan banyak. Kelihatan itu pakaian yang sudah rusak, yang sudah tidak layak pakai. Bandingkan dengan Mus'ab yang sebelumnya, pakaiannya rapi, wangi. Sekarang ya dia pakainya kain burdah yang kasar dan banyak tambalan, banyak jahitannya. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun menangis, ya. Sampai Rasulullah SAW pun menangis, teringat akan kenikmatan yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair ketika belum masuk Islam, ya. Maka ini adalah di antara bentuk ya siksaan yang didapat ya dari Mus'ab bin Umair. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, lantas apa peran dari Mus'ab bin Umair? Ya. Ya, apa peran dari sahabat Mus'ab bin Umair? Mungkin ya kita pernah tahu ya bahwa Rasulullah SAW beliau hijrah kemana? Kota Madinah. Apakah beliau itu ujuk-ujuk ke kota Madinah? Gimana? Apakah Rasulullah SAW ujuk-ujuk pergi ke kota Madinah? Tidak. Ya, ada tukang survei. Nah, tukang survei ini siapa? Mus'ab bin Umair. Mungkin kita belum tahu, ya. Ternyata ada orang yang pertama kali ke kota Madinah itu tujuannya untuk apa? Survei, untuk berdakwah terlebih dahulu, melihat medan, buka lahan dakwah. Itu ternyata beliau adalah Mus'ab bin Umair. Maka ini adalah di antara peran dan jasa Mus'ab bin Umair, ya. Maka beliau itu adalah ya sosok yang membuka lahan dakwah di kota Madinah. Beliau berdakwah di kota Madinah yang dulu namanya Yathrib, ya. Beliau ini berdakwah di kota Madinah sebelum ya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Maka dengan sebab dakwah beliau, banyak ya orang-orang di kota Madinah yang sudah masuk Islam terlebih dahulu sebelum apa? Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ya. Maka ini adalah di antara bentuk jasa dari Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian wafatnya beliau. Nah, Mus'ab bin Umair, ya, beliau wafat dalam sebuah peperangan, ya. Perang apa? Ada yang tahu? Mus'ab bin Umair ini meninggal dalam sebuah peperangan.
Perang apa? Ada yang tahu? Perang yang menyebabkan banyak sekali sahabat yang mati syahid. Perang apa? Perang apa? Perang Uhud. Nah, Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang gugur sebagai syuhada Uhud. Ya, Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang meninggal ya ketika dalam kondisi perang, yaitu perang Uhud ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini ketika perang, tugas beliau itu apa? Membawa bendera. Jadi ketika perang itu ada orang yang bawa bendera ya. Maka ini tugasnya Mus'ab bin Umair. Nah, ketika beliau ini bawa bendera, maka ada seseorang yang pertama Ibnu Kuwaimah, ya, Ibnu Kumaiyah, ya, mengira bahwa Mus'ab bin Umair itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikiranya Mus'ab itu Rasulullah. Maka Ibnu Kumaiyah ini datang ke Mus'ab bin Umair, kemudian ya karena beliau ini pegang bendera dengan tangan kanannya ditebas, putuslah tangan kanannya, ya. Kemudian ketika beliau ini ditebas, maka Mus'ab bin Umair ini ya membacakan sebuah ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Maka ya beliau membaca ayat ini, ya. Nah, ketika tangan beliau ini terpotong, kemudian beliau pegang benderanya dengan tangan kiri, ya. Kemudian tangan kirinya pun ditebas lagi dengan Ibnu Kumaiyah ini, sehingga tidak ada yang bisa lagi dipegang oleh beliau karena kedua tangannya terpotong. Akhirnya beliau inisiatif ya memegang benderanya dengan apa? Dipeluk di dadanya. Jadi benderanya tetap berdiri tegak, ya. Nah, ketika beliau memegang bendera dengan didekap di dadanya, kemudian beliau pun ya tertembak panah. Akhirnya beliau meninggal dunia. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, maka ya dengan hal ini wafatlah Mus'ab bin Umair. Dan di antara yang menyedihkan, ketika ya Mus'ab bin Umair ini meninggal dunia, maka pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka itu masih dalam kondisi miskin, ya. Maka Rasulullah dan para sahabat pada saat itu masih kondisi miskin, ya. Mengapa? Karena ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa menutupinya kecuali cuma satu kain saja. Cuma selembar kain saja. Ketika yang atas ditutup, yang bawah kelihatan. Ketika yang bawah ditutup, yang atas kelihatan, ya. Maka ini adalah ya di antara bentuk ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu miskin, ya. Sehingga akhirnya karena cuma punya satu helai kain yang bisa untuk menutupi, maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutupi bagian kepalanya, bagian atasnya. Bagian bawahnya ditutup dengan apa? Dengan rumput idkhir namanya. Ditutupilah. Maka ini adalah di antara bentuk ya bahwa zaman itu Islam masih belum menang. Belum ada kejayaannya. Islam itu belum jaya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu masih miskin. Maka dari itu ya seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf ketika beliau itu hidup di masa Islam sudah jaya, artinya Islam sudah berkembang, ya, para sahabat ya sudah mulai hidup makmur, ya, tidak miskin seperti dahulu. Nah, ketika beliau dapat jamuan makan, ada hidangan makan di depan beliau, tiba-tiba beliau teringat sahabat beliau Mus'ab bin Umair. Beliau sedih, beliau menangis. Mengapa? Karena dulu ya melihat kondisi Mus'ab bin Umair sangat mengenaskan, sangat menyedihkan ketika meninggal dunia. Gak ada kain yang bisa untuk menutupi ya jasad beliau.
Maka dari itu ketika beliau teringat Mus'ab bin Umair, maka nafsu makan beliau hilang seketika dan tidak jadi makan. Mengapa? Karena sedih melihat ya atau mengenang sahabat beliau. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah wafatnya Mus'ab bin Umair ini kita bisa mengambil pelajaran ya. Di antaranya adalah ya Mus'ab bin Umair ini tadi kita kenal dengan seseorang yang beliau itu membuka lahan dakwah di kota Madinah. Beliau yang pertama kali ya mendakwakan Islam ke kota Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Namun Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau sebelum beliau sempat merasakan kejayaan Islam. Ya. Sebelum beliau merasakan Islam itu berkembang, Islam itu meluas sebagaimana sebagian sahabat yang lain, ya. Maka faedahnya adalah ketika seseorang itu berdakwah, ya, boleh jadi dampak dakwahnya dia nggak ngerasain sama sekali, nggak dapet dia, ya. Maka boleh jadi dia tidak merasakan dampak dakwahnya sama sekali. Ya. Maka contohnya Mus'ab bin Umair, ya. Apakah beliau sudah merasakan dampak dakwah beliau? Belum. Ya. Beliau belum merasakan dampak dari dakwahnya. Akan tetapi Islam itu mulai berkembang setelah beliau wafat. Setelah beliau meninggal dunia. Ya. Maka dari itu bagi para pejuang Islam yang mereka membuka lahan dakwah, maka jangan berkecil hati, ya. Ketika belum ada orang-orang yang mengikuti dakwahnya, ya. Belum mau mengikuti dakwahnya, ya, belum mau mengikuti kajian, ya, maka boleh jadi beberapa tahun kemudian Allah bukakan, ya, pintu dakwah, ya, meskipun orang yang membuka lahan dakwah tadi belum merasakan manfaatnya, belum merasakan dakwahnya. Maka dari itu jangan sampai ya seseorang itu berhenti berdakwah. Kenapa? Wah, di sini dakwahnya sia-sia, nggak ada yang mau ikut. Sholat jamaah susah. Nah, jangan demikian, ya, jangan demikian. Maka seseorang yang berdakwah itu, ya, boleh jadi dia melihat hasilnya itu nanti beberapa tahun ke depan. Bahkan dia belum bisa melihat hasilnya. Ternyata Allah sudah cabut nyawanya, ya. Dan di antara juga pelajarannya begitu juga dengan orang tua, ya. Orang tua ketika mendakwahi anaknya, ternyata anaknya belum berubah sampai orang tua itu meninggal dunia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala setelah orang tuanya meninggal dunia, Allah berikan hidayah kepada anaknya. Maka orang tua ini belum merasakan ya manfaat dia berdakwah kepada anaknya, ya. Tapi jangan berkecil hati, ya. Maka dari itu boleh jadi Allah tampakkan ya manfaat dakwah itu beberapa tahun kemudian, bahkan boleh jadi beberapa generasi kemudian, ya. Karena hasil dari dakwah itu belum tentu langsung terlihat. Memang ada dakwah yang langsung terasa, kelihatan, ada dampaknya, ya. Tapi ada juga yang tidak kelihatan dampaknya. Maka kalau kita ya berdakwah itu belum ada dampaknya, belum ada terlihat hasilnya, maka jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan menyerah. Maka lihatlah sosok Mus'ab bin Umair, sahabat yang mulia, yang beliau itu sudah meninggal duluan, bahkan beliau itu yang menjadi pembuka lahan dakwah di kota Madinah, namun Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara ya kisah dari Mus'ab bin Umair. Kemudian bagaimanakah caranya ya agar kita bisa menjadi pemuda yang hebat? Ya, caranya bagaimana? Ya, ingin mencontoh orang-orang terdahulu, itu caranya bagaimana? Maka yang pertama kiatnya adalah jadilah pemuda yang berilmu. Ya, jadilah pemuda yang berilmu. Jadi pemuda itu memang semangatnya besar, ya. Tapi jangan cuma mengedepankan semangat saja, tapi harus dibarengi dengan ilmu, ya. Karena semangat tanpa ilmu itu bisa merusak, ya. Semangat itu bagus, ya, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu? Ya, duduk di majelis ilmu, rajin hadir kajian, ya. Maka itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya, maka dari itu hendaknya seorang pemuda ya itu harus rajin datang ke majelis ilmu. Jangan sampai majelis ilmu isinya cuma orang-orang sepuh saja,
orang-orang yang sudah tua saja, ya. Maka pemuda ini harus semangat, ya, semangat menjalani, mendatangi majelis ilmu. Karena pemuda ini adalah, ya, masa dimana, ya, badannya masih segar-segarnya, ya, masih kuat, duduk 1 jam tuh masih kuat, ya, nggak perlu senderan. Kalau orang tua itu duduk setengah jam saja perlu senderan, punggungnya sudah bermasalah, ya. Nah, kalau pemuda ini istimewa, ya, maka dari itu semangatnya harus, ya, diisi dengan hal-hal yang baik. Salah satunya dengan mengikuti majelis ilmu, ikut kajian. Maka jadilah pemuda yang berilmu, ya. Jangan cuma semangat saja, tapi harus punya ilmu. Maka itu kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, jadilah pemuda yang mengamalkan ilmu. Jadilah pemuda yang rajin beramal, ya. Sudah duduk di majelis ilmu, rajin kajian, nah ilmunya diamalkan, ya. Jadi ilmunya bukan hanya sebagai penambah wawasan saja, bukan sebagai, ya, menambah pengetahuan saja, tapi ilmunya yang diamalkan. Maka ini adalah pemuda yang hebat, ya. Maka sebagaimana hadis yang disebutkan di awal, ya, 7 golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Pemuda yang tumbuh besar dalam apa? Ibadah. Kalau yang namanya dalam ibadah artinya dia apa? Beramal soleh, ya. Tidak mungkin, ya, tumbuh besar ibadah tapi enggak beramal, enggak mungkin. Maka tumbuh besar dia dalam ibadah itu pasti beramal. Maka kiat yang kedua, jadilah pemuda yang mengamalkan ilmu, yang rajin ibadah, yang rajin beramal soleh. Kemudian kiat yang ketiga, teman-teman sekalian rahimakumullah, agar menjadi pemuda yang hebat adalah mencari teman dekat, teman akrab yang baik pula agamanya, ya. Maka kalau kita ingin menjadi pemuda yang hebat, maka cari teman yang hebat pula, ya, tentunya yang hebat dalam hal agama, ya, dalam hal akhirat, ya. Bukan hanya mencari teman dekat yang hebat dalam dunia. Kenapa dekat dengan teman itu? Teman itu IPK-nya tinggi, ya, pintar itu kalau kuliah, maka dekat-dekat dengannya itu bisa menambah ilmu, ya, dalam perkuliahan, ya. Maka kalau dalam ilmu perkuliahan saja kita cari teman yang hebat, maka dalam hal agama, dalam hal akhirat juga harus cari teman yang hebat agamanya juga, teman dekat yang hebat agamanya juga, ya. Maka teman ini punya pengaruh yang penting, apalagi generasi muda, ya. Karena generasi muda ini hobinya apa? Kumpul sama teman, ya. Lagi masa-masanya cari kenalan, cari link, ya. Mencari, ya, teman yang banyak, ya. Maka, ya, orang itu banyak dapat kenalan ketika kapan? Ketika muda, ya. Dia mulai terbuka wawasannya, ya. Yang dulunya cuma di cuma tinggal di tempat tinggalnya, di kampungnya, kemudian ketika kuliah merantau. Akhirnya apa? Punya banyak teman, punya banyak kenalan. Ini pemuda banyak mencari tahu, ya, pengen tahu hal-hal baru, ya. Salah satunya adalah kenalan, teman. Maka fase di mana seseorang itu banyak kenalan itu ketika dia menjadi seorang pemuda, ya. Maka ketika ingin mencari teman dekat, maka carilah teman dekat yang baik agamanya. Sehingga apa? Sehingga, ya, ketika dia ingin menjadi pemuda yang hebat, itu ada teman yang membarengi. Ketika dia mulai futur, ada teman yang mengingatkan. Ketika dia mulai malas, ada teman yang menasihati, ya. Maka ini manfaat teman dekat, teman akrab yang baik agamanya. Kemudian kiat yang keempat, yang terakhir, teman-teman sekalian rahimakumullah, bagaimanakah agar bisa menjadi pemuda yang hebat? Maka hendaknya pemuda itu bisa mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat. Maka pemuda itu adalah di antara orang yang waktunya paling banyak, ya. Pemuda itu adalah orang yang waktunya paling banyak. Kalau orang itu sudah kerja, maka waktunya itu akan dihabiskan untuk apa? Kerja. Ada orang kerja dari pagi sampai sore. Dia sudah waktu dari pagi sampai sore itu ya untuk kerja. Nah, adapun pemuda, ya, dia waktu luangnya sangat banyak, ya. Waktu luangnya sangat banyak. Maka dari itu hendaknya seorang pemuda itu mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ya. Kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif, maka nanti akan
menuju ke arah yang negatif, ya. Maka kita lihat ya, pemuda yang mereka itu menjadi pemuda yang kurang baik akhlaknya, ya, tidak jelas arahnya kemana. Kenapa? Karena mereka mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang negatif, nongkrong nggak jelas, ya, cuma sekadar kumpul-kumpul saja, menghabiskan waktu dengan tidak manfaat, ya. Maka ini bukanlah hal-hal yang positif. Maka pemuda itu harus mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif. Ketika dia kuliah, kemudian masih ada waktu luang, maka ya isi waktu luang dengan hal yang manfaat. Jangan dengan hal yang tidak manfaat, ya. Saya pernah punya teman, ya, ketika dulu kuliah, ya, ketika ada waktu luang dihabiskan dengan apa? Main game, ya. Kalau main game sejam, nah itu normal lah, masih wajar lah. Nah ini main gamenya apa? Dari maghrib sampai subuh, karena malam nggak ada kegiatan, ya kan? Bingung mau apa? Ya udah dihabiskan untuk main game. Maka ini adalah menghabiskan waktu, ya, nggak ada manfaatnya, ya. Ya, menghabiskan malam dengan main game. Nah, ini contoh pemuda yang tidak bisa memanfaatkan waktu luangnya, ya. Maka ya hati-hati bagi pemuda yang punya banyak waktu luang, maka hendaknya diisi dengan hal-hal yang positif, ya. Kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif, nanti akan diisi dengan hal-hal yang negatif. Sudah selesai kuliah bingung mau apa? Ngapain ya? Ya udah kumpul aja sama teman-teman, nggak jelas, ya kan? Isi dengan hal-hal yang positif. Misalnya apa? Ya, belajar agama, ya, belajar bahasa Arab, belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an, ya. Maka banyak sekali hal-hal yang bisa diisi dengan hal-hal yang positif. Maka dari itu, ya, waktu luang ini ya berbahaya kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, maka ini adalah di antara kiat-kiat bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang hebat. Maka dari itu, ya, selain kita ya membaca ya kisah-kisah orang soleh terdahulu, terutama para sahabat, ya banyak sekali ya para sahabat itu menjadi pemuda yang hebat. Ya, tadi kita hanya memberikan salah satu contoh saja, Mus'ab bin Umair. Ya, kalau teman-teman mau silakan dibaca ya para sahabat yang lainnya. Maka dari itu hendaknya ketika kita ya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan masa muda, ya, masih diberikan kekuatan, tenaga, masih diberikan waktu luang, maka hendaknya diisi dengan hal-hal yang manfaat sehingga kita bisa termasuk 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita pemuda yang bermanfaat baik bagi agama dan nusa bangsa. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, bagi jemaah ikhwan, terutama bagi jemaah ikhwan yang sudah bertanya secara langsung, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin pertanyaan yang lain. Baik, isi pertanyaan Ustaz, apabila kita sudah punya hikmah untuk semangat berhijrah, tetapi ketika kondisi semangatnya dan keistiqomahannya menurun, sehingga membuat iman kita menjadi turun, apakah kita baiknya meninggalkan orang seperti itu dan mencari teman yang lebih baik lagi, Ustaz? Baik, ketika kita sudah memutuskan berteman dengan seseorang dan kita tahu itu teman yang baik agamanya, ya. Nah, maka ingat, yang namanya berteman itu pasti punya kekurangan, ya. Kita tahu ini teman kita memang baik agamanya, tapi tiba-tiba teman kita mulai berubah. Maka kita sebagai teman yang baik apa? Memberikan nasihat. Ya, artinya kita bisa bermanfaat bagi dirinya, ya. Maka sebagai tugas kita sebagai teman itu memberikan nasihat kepada teman kita. Karena kita berteman dengan dia awalnya karena apa? Karena kita tahu, oh dia ini teman yang baik, ya. Dia teman yang bagus agamanya. Nah, ketika teman tersebut mulai futur, mulai sedikit terlihat perubahan, kita sebagai teman nasihati dulu.
kita nasihati, kita ajak lagi, ayo kita kembali seperti dulu lagi, ya. Kenapa? Karena kita ini berteman saling menasihati. Boleh jadi teman kita yang futur, boleh jadi kita yang futur, ya. Kalau kita yang futur, kita berharap apa? Dinasihati, ya kan? Diingatkan. Nah, begitu juga dengan teman kita. Teman kita yang ternyata kita lihat futur, maka kita usahakan nasihati, ya. Nah, ketika kita sudah berusaha menasihati, ya, ternyata teman kita nggak berubah, maka hendaknya didoakan, ya. Ya, berharap teman kita kembali lagi seperti dulu. Tapi kalau teman kita yang berubah itu memberikan pengaruh jelek kepada kita, ya, maka hendaknya kita perlahan menjauhi. Artinya apa? Kita jaga jarak agar jangan ikut-ikut terpengaruh. Tapi kalau teman kita itu enggak memberikan pengaruh kepada kita, maka tetap nasihati terus, ya. Ya, maka harus diperhatikan, ya. Kalau teman kita enggak memberikan pengaruh buruk kepada kita, jangan kita jauhi. Tapi tetap kita dekati, kita berikan nasihat. Kecuali dia memberikan pengaruh buruk, wah ini teman kita nih berubah, ngajak-ngajak kita ini. Nanti kita jadi berubah, maka hendaknya dijauhi perlahan-lahan sehingga apa? Tidak ikut-ikutan. Kalau dia tidak memberikan pengaruh buruk, maka tetap kita dekati, tetap kita berikan nasihat. Itu tugas kita sebagai teman. Baik, ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, ya, demikian. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.